Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ainun Tahira. Kali ini aku akan membahas tentang Konvensi Wina pasal 67 dan 68. Oke, setelah aku mentranslatekan pasal 67-68 itu, isinya itu mengenai pasal 67, instrumen untuk menyatakan tidak sah, mengakhiri, menarik dari atau menangguhkan operasi perjanjian. Ayat satunya, pemberitahuan yang diatur dalam pasal 65 paragraf 1 harus dibuat secara tertulis. Ayat 2-nya, setiap tindakan menyatakan tidak sah, mengakhiri, menarik dari atau menangguhkan operasi perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian atau ayat 2 atau ayat 3 pasal 65 harus dilakukan melalui instrumen yang dikomunikasikan dengan pihak lain. Jika instrumen tidak ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, Menteri Luar Negeri, perwakilan negara yang berkomunikasi dapat dipanggil untuk menghasilkan kekuatan penuh. Jadi setelah aku melihat pasal 65 ayat 1 bahwa sebuah perjanjian itu harus memiliki syarat, salah satunya yaitu dengan adanya saksi. Kemudian dipertegas kembali di pasal 67 bahwa sebuah perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Jadi tidak mungkin kan kalau sebuah perjanjian itu hanya diucapkan saja oleh kedua belah pihak. Nah, keuntungan dari sebuah perjanjian dibuat secara tertulis itu yang pertama, perjanjian itu dapat memuat kemauan atau tujuan dari kedua belah pihak atau lebih yang dibuat secara lebih terperinci. Kemudian perjanjian itu bisa menjadi bukti otentik yang sah di pengadilan, dan perjanjian itu bisa dibuat acuan ketika negara-negara yang ada di perjanjian itu bisa bekerja sama dengan negara lain atau organisasi lain yang mana mereka itu adanya perbedaan pendapat sehingga bisa mengacu kepada perjanjian tersebut. Itu ayat 2 itu mengenai sebuah perjanjian itu harus ditandatangani oleh beberapa pejabat yang berwenang seperti kayak kepala negara, kepala pemerintahan gitu kan. Nah, kenapa sih harus ditandatangani oleh beberapa pejabat yang berwenang? Karena sebuah perjanjian apabila ditandatangani oleh pejabat yang berwenang itu memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah ketika perjanjian itu berada di pengadilan. Dan juga sebuah perjanjian itu dapat dikatakan legal atau akurat isinya apabila ditangani oleh pejabat yang berwenang. Oke, lanjut di pasal 68 ini adanya pencabutan notifikasi dan instrumen yang diatur dalam pasal 65 dan 67. Pemberitahuan atau instrumen yang diatur dalam pasal 65 atau 67 dapat dicabut kapan saja sebelum diberlakukan. Bagian 5, konsekuensi dari invaliditas, pengakhiran atau penangguhan operasi perjanjian. Jadi mungkin pasal 68 itu menyatakan bahwa sebuah perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dicabut itu ketika ada beberapa hal, dan pencabutan perjanjian ini itu harus dilakukan sebelum perjanjian itu diberlakukan gitu. Nah, setelah saya mencari-cari kenapa sih sebuah perjanjian internasional itu dapat dicabut atau dibatalkan itu, dan ternyata di Konvensi Wina itu ada. Yang pertama itu adanya unsur kesalahan sehingga pembuatan asas perjanjian itu tidak sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi atau pelaksanaan tidak maksimal gitu. Dan yang kedua, terjadi pelanggaran ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga, terjadinya adanya penipuan di salah satu negara yang bersangkutan. Kemudian adanya penyalahgunaan atau mungkin kecurangan seperti penyuapan untuk melegalkan sebuah perjanjian internasional. Kemudian adanya paksaan atau ancaman dari salah satu negara. Dan yang terakhir itu adanya pertentangan perjanjian internasional dengan dasar hukum internasional. Oke, terima kasih penjelasan dari saya terkait Konvensi Wina pasal 67 dan 68. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.